Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jose Best Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 22 sampai 26 April 2024. Ini sudah selesai masa libur-liburnya, minggu depan full 1 minggu, 5 hari kerja untuk trading ya, 5 hari trading minggu depan. Jadi mudah-mudahan jadi minggu yang baik ya, karena kalau kalian perhatikan IHSG sudah koreksinya lumayan nih. Dari kalau kita tarik dari peaknya sampai kemarin Jumat itu sudah 19 bar atau 19 hari trading, atau kalau kalender itu 36 days ya, dan koreksinya udah hampir 5%. Kalau kita lihat volatilitas dari top to bottom, volatilnya sampai 5,59 ya, atau 5,6%. Jadi ya IHSG sudah koreksi lumayan dalam waktu 1 bulan ya, ini kalau kita perhatikan gitu. Dari peaknya kemarin 14 Maret, sekarang 20 April, itu 1 bulan lebih dikit. Nah, menariknya adalah IHSG sudah berada pada fase support di sini ya. Kemarin ini karena ada berita Iran sama Israelnya ada penembakan lagi, walaupun simpang siur dan akhirnya dibantah. Dan harusnya kalau kita lihat market kemarin, Amerika mulai ada mantul lagi, dan IHSG sih mulai ada pantulan, tapi closing masih merah. Tapi gua rasa dengan diklarifikasi untuk penembakan atau penyerangannya itu nggak ada, nah mungkin ini akan jadi sentimen bagus. Gue kemarin bilang di grup, kalau kalian ada di grup gitu ya, gue bilang minggu kemarin adalah minggu yang cukup menarik untuk kita akumulasi ketika IHSG lagi koreksi-koreksi, karena harusnya minggu depan ini ya, ini udah kena support ya, ngetes lagi, naik lagi minggu depan gitu ya. Mungkin 2 minggu ke depan akan IHSG itu akan berada pada area atas lagi nih. Jadi mudah-mudahan ini terjadi. So kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan market atau rekomendasi kita di minggu lalu. IHSG dalam 1 minggu, 1 week kemarin, IHSG minus 2,74%, lumayan dalam. Sesuai prediksi ya, kemarin kita ngelihat, gue bilang kan waktu itu kita tunggu, jangan buru-buru entry, beli di area-area koreksi bottom gitu, ngumpulin untuk ngambil kesempatan untuk pantulannya. Nah, kita lihat bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama ada BTN. BTN Senin itu sempat turun ya, Selasa, Seninnya masih libur. Nah, ini kalian bisa lihat di sini BTN itu open di 1445 gitu. Ini opennya di R1, tapi kan kalau kita breakdown ke 3 menitan di hari Selasa ya, ini tanggal 16. Nah, BTN itu di sini ya, open dia langsung turun nih gitu. Jadi memang belum area entry gitu, belum masuk gitu, karena open langsung udah di atas. Gue bilang kan kita tunggu di bawah, dan ternyata benar market koreksi sampai bottom di low-nya kemarin di 1400 ya. Low-nya 1400, lalu dia mantul sampai ke 1470. Jadi ini area entry masuk 1370 sampai 1410, terus dia naik sampai ke 1470. Jadi udah lewatin R1-nya. Nah, kita jagain R1 untuk ketika dia pullback ya, kita exit gitu ya. Tapi kalaupun kejual di potensi ketinggiannya 1470 ya happy juga gitu. Oke, minggu lalu ini BTN lumayan ngasih profit cukup oke. Lalu yang kedua ada INKP. Nah, INKP di hari Senin ini kalau kalian perhatiin, ini masih berada pada area sideways ya. Dan Selasa kemarin opennya di bawah, low 9300 gitu. Tapi ini nggak masuk area entry ya. Gua ngarep kemarin bisa lebih bawah, ternyata dia cuma di bawah 9300 doang. Terus habis itu dia naik sampai ke peak 9800-an gitu ya. Dan ini sebenarnya S1-nya dilewat gitu, cuma karena nggak masuk area entry, jadi di sini gua invalidin aja, nggak usah dimasuk hitungan. Yang ketiga ada Akra Selasa kemarin di sini ya, open 1745, low 1740. Ini juga nggak masuk area entry, habis itu langsung terbang ke atas gitu ya. Highest 1865. Nah, ini juga invalid.
Ya sebenarnya kalau kalian perhatian IHSG kemarin koreksi sampai 2,74% ya, kalian bisa lihat ya BBTN kita dapat di bottom memang nunggu gitu. INKP opennya di bawah tapi habis itu naik sideways, dia nggak turun-turun lagi. Akra opennya rada bawah tapi habis itu juga uptrend, naiknya lumayan cukup kuat gitu ya. Medco juga malah di sini ya, Medco itu di hari Selasa opennya di atas gitu. Jadi ini udah karena dia open terus naik ke atas, kita lihat ya Selasa ya. Biar kalian bisa bedain. Kenapa yang BTN bisa masuk hitungan, kenapa Medco di sini gue nggak masukin ke hitungan gitu ya? Karena nah ini Medco Selasa itu di sini dia open, dia nggak langsung turun ke bawah, opennya langsung digeber ke atas sampai high 1625. Ini yang jadi ngelihat oh ini R1 opennya langsung di atas R1, langsung naik lewatin R2 nya gitu ya, dan nggak kena area entry gitu. Jadi nggak masuk. Tapi kalaupun kalian mau kok gue nunggu entry gitu ya, kan kemarin gue bilang Medco masih cukup menarik gitu. Nah di sini gue nunggu entry kok, area entry 1480 1500 kayak gitu ya. Nah itu kan low-nya di sini di 1495 ya, low-nya 1495 gitu. Dengan 1510 maksimum, dan ini mestinya dapat. Terus hari Jumatnya juga naik nih sampai 1625 lagi peaknya gitu ya. Jadi R1 R2 nya kena gitu. Cuma di sini gue juga masukin ke hitungan ya. Gue ya nggak peduli lah sebenarnya kalau hitungan-hitungan begini. Yang penting kan kalian tahu anak-anak di grup ya, gue selalu bilang Medco entry sell dulu di 1580 sampai 1600, terus kita ngumpulin lagi di 1500 awal, dan ya kejadian semua sih gitu. Mudah-mudahan pada dengerin, ngikutin. Cuma kalau yang di sini ya udahlah, apa gunanya sih profit di kertas gini, yang penting kan profit di portofolio ya. Next yang terakhir Inco juga sama nih, nggak masuk area entry ya. Open 4130, low 4120 langsung digeber naik ke atas gitu. Jadi nggak masuk area entry, ini juga invalid gitu ya. Ya intinya yang mau gue sebutin di sini, mau IHSG-nya merah kalau pemilihan sahamnya kita tepat, yo kalian lihat kan nggak kena area entry malah gitu. Kita nungguin bawah nggak masuk, yang ada malah dia opennya gap up naik terus malah geber ke atas. Ini satu hal yang dimana kalian harus tahu kalau kadang itu nggak boleh kita nunggu di bawah gitu loh, karena saham yang turun ke bawah itu bisa jadi tuh makin dalam gitu. Mending kalau perusahaannya bagus ya udah HK aja gitu ya. Kalau memang bagus kan tujuannya naik ya, jadi HK aja, analisanya oke, perusahaannya oke, ya udah HK terus ya tungguin sahamnya naik gitu. Karena analisa yang benar ya sebenarnya semestinya seperti itu. Ketika oh ini bagus ya udah masuk aja gitu. Kalau dia turun gimana? Berarti analisanya ada yang salah gitu ya. Mungkin ini akan jadi pembelajaran buat gua masukin ke YouTube buat kalian beli saham apa gitu ya. Jadi bisa lebih bisa lebih tahu tuh gerakan market itu, analisa yang benar itu seperti apa gitu. Kadang kan ada orang bilang kok kita nunggu dulu turun bawah gitu, atau belinya nyicil gitu ya. Yang ada malah sahamnya turun terus kan gitu. Dan ketika sahamnya turun terus, yang ada ya malah makin dalam gitu. Mending lu beli saham-saham yang lagi bagus, lagi geraknya naik, chance untuk naiknya tinggi. Lu lihat INKP juga naiknya cukup kuat, Akra naik lagi, bikin high lagi, Medco bikin high lagi, Inco bikin high lagi gitu ya. Padahal IHSG minusnya 2,74 gitu. Jadi gue selalu bilang mau IHSG lu gerak hijau, gerak merah, kalau saham lu nggak bener ya tetap aja lu loss gitu. Jadi yang penting adalah pemilihan sahamnya. Oke, kita langsung masuk ke minggu depan. Kayak tadi gue lihat, ini total ya satu hari satu emiten doang gitu ya yang profit. Jadi ya ini samain aja nih, copy pastenya value. Ya, jadi lumayan satu minggu kemarin kalian dapatnya 2-6%-an gitu ya, IHSG minus gitu ya, nggak apa-apa, lumayan gitu dalam satu minggu gitu. Gua kan selalu bilang mending gua nggak rugi daripada mending gua nggak cuan daripada gua rugi gitu.
Jadi ya udah gitu, kalaupun nggak dapat ya udah nggak masalah gitu, mending nggak cuan daripada gua rugi. Tapi ya kalian tau lah tradingnya kita di grup lumayan kan. INKP kita tunggu merah masuk, sesi 2 hijau jual dapat duit. Akra memang gua waktu itu nggak terlalu fokus gitu ya. Medco ya kalian tahu gua saranin untuk sell dulu 1580 sampai 1600-an, tampung lagi di 1500 awal atau bahkan di bawah 1500 beli aja naik gitu ya. Inco ya kalian tahu gue sih lebih megang ke Teams ya karena geraknya lebih enak gitu. Tapi ya not bad. Oke, kita lihat pergerakan IHSG minggu depan. Composite seperti tadi gue bilang, ini kemungkinan akan ada rebound, walaupun kalau kalian melihat kok ini kan dia close-nya di bawah support gitu ya. Ini bakal break ke bawah lagi nggak gitu ya. Gue bilang ini mungkin Jumat itu ya karena ada isu perang gitu ya, itu kan namanya force major gitu. Nah, yang namanya force major itu hal yang tidak bisa kita prediksi. Jadi memang pergerakan market itu kadang ya bisa turun, semua saham-saham di force breaking, di breaking dulu gitu ya. Dibikin supportnya ditembus-tembusin semua, diturunin cukup dalam gitu, ternyata nggak jadi gitu ya, ternyata apa yang diisukan tidak seperti yang diberitakan gitu. Nah, itu bisa jadi pemicu untuk dia mulai rebound lagi, naik ke atas lagi gitu ya. Jadi ketika ada masalah seperti ini, better jangan terlalu buru-buru untuk cut loss gitu. Lebih baik lihat situasi gitu ya, apalagi kemarin simpang siur, kita nunggu closingnya juga belum ada fix kalau beneran Israel itu lagi nyerang ke Iran gitu. Dan kalian bisa lihat closing market kemarin Jumat di Amerika rebound gitu ya, terus kripto juga mulai rebound gitu akibat dari false signalnya itu. Gua harapin minggu depan ya IHSG juga akan ada rebound gitu ya. Nah, ini gue adjust supportnya di sini, jadi kita akan jagain di 7087 ya untuk area supportnya IHSG minggu depan. Kalau diperhatikan ya sebenarnya ini masih dekat-dekat area support sini lah ya. Ini juga ada support di sini gitu ya. Nih koreksi bottomnya di sini terus mulai mantul, atau kita lihat ambil ekornya semua nih, 4 ekornya nyentuh semua di bawah gitu ya. Ini yang lebih banyak area yang disentuh gitu. Jadi mungkin 7046 jadi area yang cukup kuat nih untuk IHSG gitu. Oke, untuk minggu depan kemungkinan besar IHSG open gap up dulu ya. Kalian bisa lihat ini gap up gitu ya, opennya di sini ini gap down, di sini gap down. Nah, ini opennya di atas gitu ya, opennya di atas, closing di bawah, ini opennya di atas, gap up lagi gitu. Terus dia naik dikit ya, terus ini karena isu perang jadinya dia gap down. Tapi mungkin minggu depan ya, karena pergerakan IHSG cukup liar, jadi pasti akan banyak gap up dan gap down. Jadi gak ada masalah. Balik lagi, kalau milih sahamnya bener ya tetap aja lu bakal cuan kok. Oke, kita masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama ada ERA ini kalau dilihat secara teknikal kok ini jelek banget, low sama dengan close gitu ya. Ini grafiknya juga di break area supportnya gitu ya. Ini harusnya kalau secara teknikal break gitu. Nah, kayak tadi gue bilang, ketika fase seperti kemarin pasti akan banyak saham-saham yang kelihatannya di break gitu ya. Tapi kemudian besoknya mungkin akan ada rebound gitu. Kita jagain aja area gue kasih trend line di sini. Kita jagain aja area sini. Gue kasih warna beda. Nah, kita jagain aja area bawah sini sebagai area support kuatnya gitu, walaupun kemungkinan besok itu akan ada open gap up sih khususnya buat ERA, karena ini kemarin turunnya sampai 6,73% gitu ya. Dalam satu minggu kemarin turunnya juga udah dalam banget, ini sampai 12%. Jadi harusnya ini koreksi yang cukup lebay ini buat ERA, harusnya akan ada pantulan terlebih dahulu. So, area entry untuk ERA gue yakin nggak mungkin, harusnya, keyakinan gue nggak tahu kenapa ini harusnya nggak mungkin close di bawah 388 untuk satu minggu depan. So, ERA entry 390 sampai 400. Kalau berani banget di atas gitu nggak apa-apa, karena ya analisa gue mungkin akan gap up, so ya kita jalanin gitu ya. Ya tadi gue bilang sometimes kita hak aja rada tinggi, toh kalau memang naik ya dia naik, kalau turun ya lu tinggal cut loss, that's it, simple. Cut loss 386,
TP1 karena kita masuk maksimum di 400, TP1 yang pertama di 412, TP2 di 426. Mudah-mudahan balik sampai TP2. Tapi sampai TP1 ya 3% not bad ya, 1 minggu. Next yang kedua ada Harum. Ini juga turunnya cukup dalam gitu, dan ini gue ada gambaran support waktu lagi di sini gitu ya. Nah, ini support terakhirnya di sini, baru habis itu kan dia di break ke bawah. Nah, support selanjutnya di bawah sini gitu ya. Nah, ini mulai naik gitu. Nah, ini mantul kemarin ya dekat area support sini ya. Balik lagi, gue kemungkinan lihat ini juga bisa jadi ada pantulan gitu, karena udah 2 hari turun cukup signifikan ya. Ini malah hampir 20% malah kalau top to bottomnya pergerakannya. Jadi karena pergerakannya sangat liar, bahkan hanya dalam waktu 2 hari, harusnya ini bisa jadi ada pantulan. So, area entry untuk Harum 1270 sampai 1310, cut loss 1260, TP1 1400 lah ya. 1310 sampai 1400 itu udah lumayan banget. Tuh, udah 7% ya. Ini R1 baru 7%. Gue sih cukup yakin R2 1470. Yang ketiga ada BRPT. Ini balik lagi ke area support yang jadi area entry-nya gua. Ini kemarin udah nyentuh 940, lumayan dapat lagi gitu ya. Sell-nya ketika dia di atas ribuan ya. Jadi ada barang yang gua pegang, ada barang yang gua tektok-tektok. Kalian bisa lihat ini pergerakan sahamnya tuh sideways banget kan gitu. Jadi ketika dia dekat 940 gue beli gitu ya, dia jual, gue jual di 1010 dekat-dekat situ gitu. Nah, terus dia turun lagi, gue nampungin lagi gitu, naik lagi gue jual. Tapi ada lot juga yang gue beli gitu ya, untuk gue ngarepin ya ini nge-break ke atas gitu, sampai 1125 pun di break balik naik ke atas lagi gitu. Tapi selama dia belum gerak ya gue tetap bisa tektok-tektok, tetap dapat duit gitu. BRPT entry 940 sampai closing 950 ya. Gue adjust dikit lagi 960 nggak apa-apa, cut loss 930, TP1 1000, TP2 berapa nih pikir kemarin 1035 kata 1045. Yang keempat ada Aces. Oh, Acesnya berantakan banget gambarnya ya. Ini gua hapus dulu. Yang lama-lama ini supportnya oke. Ini harusnya nggak terlalu kepake, ini juga nggak terlalu kepake, ini juga udah kelewat gitu ya. Nah, Aces sekarang bermain pada fase ini. Kalian bisa lihat ya, ketika kemarin dia naik uptrend di sini, ini adalah garis trend lainnya. Terus dia patah trend lainnya, ada adjustment di sini ya. Jadi yang lama kita nggak bisa pakai lagi support ini karena dia patah tadi. Jadi gue geser ke sini dan ini benar geraknya gitu ya. Tapi ini kan baru ya, jadi kita keluar dulu dari sini. Nah, kemungkinan geraknya akan seperti ini nih sekarang gitu. Jadi Aces ya, selama dia berada pada channel trend ini, harusnya ya ini masih cukup kuat. Gua harapin dia bisa nge-break ke atas lagi, tapi ya ini juga udah cukup menarik kok sebenarnya, kayak Medco lah ya. Nah, Aces area entry di dekat bawah sini aja ya, mungkin di 890 900 lah. Ini nggak terlalu cukup, nggak terlalu koreksi dalam soalnya, jadi nggak perlu terlalu hajar HK tinggi karena gap mungkin nggak gap up juga openingnya. 900 sampai 920, cut loss 880, TP1 950 lah ya, 950, TP2 di atas pikir kemarin. Rabu Kamis 1000 lah ya. Yang terakhir BBTN. Balik lagi, ini masih jadi emiten yang lumayan, gua nggak tahu kenapa menarik banget gitu. Ini udah koreksi 14%-an gitu ya. Harusnya dengan rebound market ini juga akan jadi rebound juga buat BBTN. 1370 nya cukup kuat dari kemarin, nggak ditembus gitu ya. Area entry untuk BBTN 1360 sampai 1380, cut loss 1350, TP1 1420,
TP2 1455. Oke, jadi ini rekomendasi gue di minggu depan. Balik lagi, sometimes ya hajar-hajar, ada masuk rada tinggi nggak apa-apa gitu ya, yang penting masuk pada area entry ya. Karena saham yang bagus harusnya ketika kita beli, kita analisanya oke, ya dia akan naik gitu. Kalau analisa jelek ya dia berarti plannya gagal gitu. Ketika plannya gagal lebih banyak, berarti ada yang salah dengan analisa. Nah, kalian bisa lihat ya, kalian lihat track record gue dari zaman dulu-dulu. Rekomendasi mingguan gue mungkin ada yang jelek 1-2 minggu gitu, tapi kalau kalian tarik overall dari pertama kali gue bikin rekomendasi mingguan mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya, sampai saat ini kalian bisa tahu analisa yang gue berikan itu kecenderungannya ya kalau dihitung cuannya lebih banyak gitu. Dan ini juga perhitungan yang di tabel itu kan juga gue bikin konservatif, masuknya di harga paling tinggi gitu ya. Jadi ya kalau kalian dapat lebih murah harusnya bisa malah lebih besar gitu cuannya. Oke, thank you semuanya yang udah ngikutin gua. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share video ini buat teman-teman kalian untuk bantu mereka belajar menganalisa saham juga, belajar melihat market seperti apa, dan yang paling penting sih make money ya di market gitu. Oke, dan ini free buat kalian yang buat nonton di YouTube gitu. Kalau kalian mau dapetin rekomendasi harian, bisa konsultasi langsung gitu, silahkan join ke nomor di atas. Kalian bisa kontak Dina gitu ya, untuk bisa masuk ke komunitas gua dan trading bareng di CUC Capital, Jasa Utama Capital. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.